apakah otak pelaku ada di dalam 8 orang tersebut, atau otak pelaku itu disebutkan 3 orang yang jadi DPO. Kayaknya saya pengen ajak ngopi. Yang sekarang saya ingin ajak ngopi adalah Linda. Wirang Birawa minta dipertemukan dengan sosok ini agar bisa mengungkap misteri kematian Vina. Wirang Birawa menyampaikan rasa curiganya pada Linda, sahabat Vina Cirebon yang dirasuki arwah Vina. Seperti diketahui dari Tribun Medan, belakangan ini kasus Vina Cirebon viral kembali setelah kisahnya diangkat menjadi film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, tak terkecuali menjadi sorotan Wirang Birawa. Namun berbeda dengan publik yang menyoroti keberadaan pelaku, Wirang Birawa justru menantang keberadaan Linda. Ia bahkan meminta Linda muncul ke permukaan. Sosok Wirang Birawa menyedot perhatian publik setelah memutuskan untuk turun tangan membantu memecahkan kasus kematian Vina 8 tahun lalu. Diketahui kematian Vina dan Eki merupakan kasus pembunuhan keji yang diduga dilakukan oleh sekelompok geng motor pada Agustus tahun 2016 lalu. Sebanyak 8 dari 11 tersangka telah diproses hukum dan 3 lainnya hingga saat ini masih dalam status DPO atau dalam pencarian orang. Polda Jabar juga telah merilis ciri-ciri 3 pelaku yang masih dalam status DPO dan masih belum berhasil ditemukan. Sementara itu, sosok Wirang Birawa yang dikenal sebagai Master Firasat tampak aktif turun tangan membantu pihak-pihak bersangkutan untuk mengungkap 3 pelaku DPO tersebut. Melalui akun sosial media Instagram miliknya yakni @wirambirawa, ia tampak mengunggah sebuah postingan pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 yang berisi tulisan, "Podcast acara TV. Boleh gak temuin saya dan satuin dalam acara dengan abang-abang itu dan si ibu plus lawyer tersangka saat di Polda Jabar pada tahun kejadian itu. Jika perlu sekalian sama papanya korban. Kalau nanti udah terbuka tabirnya sehingga bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Firasat akan bicara dengan data dan intuisi dalam mencari rahasia yang tersembunyi. BTW ada beberapa podcast dan TV yang sempat undang saya untuk hal ini, tapi saya gak mau hadir kalau orang-orang yang saya maksud itu tidak didatangkan juga. Jika ini terjadi maka saya akan banyak pertanyaan yang bisa membuat lidah mereka terpeleset sendiri. Ibu sama abang yang baru bebas itu semoga bisa hadir." Dalam unggahannya tersebut, Wirang Birawa diketahui telah menolak sejumlah tawaran podcast maupun acara TV lantaran dirinya tidak berada di satu lokasi yang sama dengan beberapa orang yang dimaksud. Diduga jika Wirang Birawa ingin bertemu dengan salah satu pelaku kasus kematian Vina dan Eki yang telah bebas beberapa waktu lalu. Wirang Birawa diketahui hanya ingin memenuhi undangan podcast maupun acara TV yang berkaitan khusus membahas kasus Vina Cirebon jika pihak-pihak yang ia harapkan juga didatangkan. Dalam unggahannya tersebut Wirang Birawa meminta dipertemukan dengan abang-abang, seorang ibu dan lawyer tersangka saat di Polda Jabar pada tahun kejadian kematian Vina dan Eki. Sementara itu, Wirang Birawa tampak menuliskan caption dalam unggahannya sebagai berikut. "Kaum cucokologi dari medsos dan foto-foto tersangka minggir dulu ya, kalian gak diajak. Butuh waktu 17 menit untuk ungkap ini semua jika orang-orang yang saya maksud bisa berkumpul dan bertemu dengan saya. Agar jelas terang benderang tidak lagi cucokologi. Semoga berkenan," tulis Wirang Birawa pada unggahannya. Wirang Birawa membutuhkan waktu 17 menit untuk mengungkap kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Namun, dengan catatan jika Wirang Birawa berhasil dipertemukan dengan sejumlah sosok yang ia maksud dalam unggahannya tersebut. Selaras Wirang Birawa, Roy Kiyoshi sebut kasus Vina Cirebon akan segera terungkap. Selain Wirang Birawa, ahli spiritual Roy Kiyoshi turut menanggapi perkembangan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali ditelusuri Polda Jabar selepas 8 tahun berlalu. Selaras dengan Wirang Birawa, Roy Kiyoshi juga menerawang bahwa ketiga pelaku kasus Vina Cirebon akan segera ditangkap pihak kepolisian dalam waktu dekat. "Bentar lagi ketemu kok harusnya. Sebentar lagi ada penyelesaian, ketangkap gitu. Waktunya sebentar cuma 3-4 bulan udah keringkus dan udah terpecahkan," tutur Roy Kiyoshi. Di samping nasib pelaku, Roy Kiyoshi pun mengungkap arwah Vina Cirebon yang masih belum tenang lantaran kasus pembunuhan tersebut tak kunjung menemukan titik terang. "Kalau menurut aku, seseorang yang matinya gak wajar itu bisa jadi arwah yang gentayangan. Kalau menurut saya sebagai Roy Kiyoshi melihat arwah Vina itu emang belum tenang," kata Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi menilai,
arwah Vina Cirebon akan menuntut pembalasan hingga seluruh pelaku pembunuhan mendapat ganjaran setimpal. Aku ngerasa masih gentayangan karena seperti yang aku bilang tadi, seseorang yang matinya tidak wajar itu bisa gak tenang dan menuntut balas, sambung Roy Kiyoshi, dilansir dari YouTube Was-Was pada Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen mengutarakan harapan agar kasus Vina Cirebon segera menemukan titik terang. Semoga cepat tertangkap pelakunya. Buat almarhumah Vina.